Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan untuk mata kuliah pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar. Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali pembahasan ini dengan doa agar pembelajaran kita diberkahi dan diberikan kemudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pembelajaran bahasa Arab di madrasah, ibtidaiyah, dan sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Arab di tingkat madrasah ibtidaiyah merupakan bagian penting dalam pendidikan agama, karena bahasa Arab memiliki peran yang sangat besar dalam pengajaran Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Namun, ada beberapa faktor yang memengaruhi bagaimana bahasa Arab diajarkan di madrasah ibtidaiyah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, faktor yang sangat penting adalah karakteristik siswa. Siswa madrasah ibtidaiyah berada pada usia sekitar 6 hingga 12 tahun, yang berarti mereka berada dalam tahap perkembangan kognitif yang masih sangat membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya, dalam pengajaran bahasa Arab, kita perlu menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman dan kemampuan bahasa yang mereka miliki. Selain itu, motivasi dan minat siswa juga sangat berperan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita harus memahami bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga penting bagi kita untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kedua, kita akan membahas mengenai kurikulum. Kurikulum bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah harus disesuaikan dengan standar pendidikan yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan siswa. Kurikulum harus mengutamakan pengenalan dasar bahasa Arab yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari dan pengajaran agama, seperti doa-doa sehari-hari, pengenalan huruf Arab, dan pelajaran membaca Al-Quran. Kita juga harus memperhatikan waktu yang tersedia dalam kurikulum, sehingga pengajaran bahasa Arab dapat diberikan secara optimal tanpa terburu-buru. Ketiga, kita akan berbicara tentang sumber daya yang tersedia dalam pembelajaran bahasa Arab. Sumber daya ini mencakup berbagai hal, mulai dari guru yang mengajar hingga media pembelajaran yang digunakan. Guru yang mengajar bahasa Arab harus memiliki kualifikasi yang cukup dan mampu mengajar dengan cara yang menarik, serta dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lain seperti buku, alat bantu pembelajaran, dan teknologi, seperti aplikasi pembelajaran bahasa Arab dan video pembelajaran, juga sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif. Keempat adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan fisik kelas dan lingkungan sosial juga memainkan peran yang sangat besar. Misalnya, apakah ruang kelas nyaman untuk belajar? Apakah terdapat alat bantu pembelajaran yang memadai? Dan bagaimana dukungan dari orang tua serta masyarakat sekitar terhadap pembelajaran bahasa Arab? Lingkungan sosial yang positif, seperti kebiasaan berbicara bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari atau dukungan dari keluarga, dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk kesuksesan pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Pola pengembangan pembelajaran. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, kita juga perlu memahami pola pengembangan pembelajaran bahasa Arab yang tepat di madrasah ibtidaiyah. Pola ini mencakup beberapa aspek. Pola berbasis siswa.
Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Misalnya, menggunakan metode yang menyenangkan seperti permainan atau drama untuk mengajarkan kosakata Arab. Pola berbasis kurikulum. Rencana pembelajaran bahasa Arab harus dirancang dengan seimbang antara teori dan praktik, sehingga siswa dapat menguasai dasar-dasar bahasa Arab dengan baik. Pola berbasis sumber daya. Pemanfaatan maksimal terhadap sumber daya yang ada, baik itu berupa teknologi, alat bantu pembelajaran, maupun kemampuan guru. Pola berbasis lingkungan. Mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengembangan pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah tidak bisa terlepas dari perhatian terhadap berbagai faktor yang memengaruhinya, mulai dari karakteristik siswa, kurikulum, sumber daya, hingga lingkungan pembelajaran. Dengan memahami dan menilai faktor-faktor tersebut, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya berharap apa yang telah kita bahas dapat memberi kalian wawasan baru tentang bagaimana cara mengembangkan pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah secara lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam perencanaan dan pengembangan pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Jangan lupa untuk terus berinovasi dalam mengajar dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.